dengan Double A di sini dengan aku Aura dan aku Adiara. Kembali lagi di Tripod Pantry Podcast. Gimana nih kabar kalian semuanya? Apakah baik? Baik dong. Oke, aku harap kalian yang di sana itu baik-baik aja ya. Wah, nggak kerasa banget nggak sih? Pantry Podcast itu sudah berada di episode ke-10. Jadi, pada segmen kali ini kita bakal membahas suatu topik yang sangat panas gitu ya, wambara gitu. Jadi, kalian pernah nggak sih pas ngeliat sosmed gitu ya, ngerasain kayak kok aku ketinggalan banyak hal banget ya? Ngeliatin temen-temen kalian tuh yang liburan kesana kesini, terus habis itu makan makanan di restoran termewah, terus apalagi ngeliat mereka tuh pakai barang-barang branded yang harganya itu waduh nggak ngotak banget deh, mahal banget gitu. Jadi perasaan gelisah ataupun takut ketinggalan itu bisa kita sebut dengan FOMO gitu. Oke, karena Adiara ini udah kelihatannya nggak sabar banget ya untuk berbincang-bincang dengan narasumber kita. Jadi untuk beberapa menit ke depan kita bakal ditemani oleh Adiara dan narasumber kita yang tentunya cantik dan keren gitu. Mereka akan membawakan tema yaitu FOMO. I see it, I want it, I got it. Halo semuanya, jadi dengan Adiara di sini sebagai moderator pada episode kali ini. Jadi di sini kita udah bareng narasumbernya nih. Boleh kali perkenalan dulu? Perkenalkan, nama saya Ciara Arundari. Saya dari Semande. Oke, jadi sesuai dengan tema pada hari ini yaitu FOMO. I see it, I want it, I got it. Nah, perbincangan kita pada kali ini yaitu adalah tentang FOMO. Apalagi di masa-masa remaja kita ini loh yang kayak suka banget ngikutin tren. Oh ya, sebelumnya kamu pernah lihat orang FOMO gak sih? Pernah, di lingkungan sekitar ada, terus di FYP mungkin atau di media sosial juga ada. Oke. Tapi sebenarnya apa sih arti asli dari FOMO itu? Seperti yang kita udah tahu, FOMO itu kan kepanjangannya itu fear of missing out. Tapi menurut aku, FOMO itu kayak orang yang kayak benar-benar nggak mau banget nih ketinggalan kereta, kayak pokoknya semua hal yang tren tuh harus kita punya. Iya. Apalagi kalau misalnya ada sesuatu kayak teman-teman kita tuh punya, kalau misalnya kita nggak punya tuh pasti mereka ngerasa kayak, aduh, harusnya aku punya nggak sih biar setara kayak mereka, gitu nggak sih biasanya? Nah, tapi kira-kira apa sih faktor yang menyebabkan orang-orang tuh FOMO gitu? Faktor yang menyebabkan orang FOMO itu lingkungan sekitar nggak sih sebenarnya? Iya, pertemanan juga termasuk kan? Iya, benar. Terus kira-kira menurut kamu dampak buruk dari FOMO itu apa? Yang pastinya tuh boros. Iya, boros banget sih. Saldonya nol. Kayak balance uang aku sih itu. Sabar ya. Jangan curhat. Oh ya, ini kan kita lagi bincang FOMO ya. Jadi dampak FOMO itu berarti boros. Apalagi kalau misalnya kita perlu ngelihat orang-orang tuh pengen belanja, terus kita kayak ikutan, akhirnya seberapa pun harganya itu pasti dibeli nggak sih? Benar. Terus nih, sebenarnya FOMO itu udah kita lakuin dari umur berapa sih kalau sekarang tuh umumnya? Sebenarnya kita udah lakuin dari kecil nggak sih? Oh, iya. Masa ya? Kayak misalkan nih teman kamu punya kotak pensil, tahu kotak pensil dipencet-pencet itu? Tahu. Aku punya banyak banget di rumah itu gara-gara ngeliat kayak teman aku lucu banget, dia kotak pensilnya tuh bisa dipencet terus keluar gitu. Aku dulu punya juga sih, tapi itu karena tantrum. Iya, cara dapetnya pasti kita harus tantrum biar dapat, biar tapi sama. Itu nggak baik. Iya, itu nggak baik dong pasti. Udah masih kecil harus diajarin yang baik-baik gitu kan. Iya. Nah, kalau itu tadi waktu kecil berarti saat remaja kita juga pasti udah pernah FOMO dong ya? Pernah. Kira-kira apa nih tren-tren FOMO yang menurut kamu tuh paling kayaknya nggak bener banget nih, jauh lebih nggak bener gitu? Yang aku lihat baru-baru ini itu ada tren barcode. Barcode itu bisa FOMO juga? Bisa, ada di media sosial. Kalau misalkan anak kecil dia barcode dan ditanyain sama gurunya, dia malah bilang kalau misalkan itu dia cuma ikut tren TikTok. Itu kaget banget gak sih? Kasian dengan dia tuh cuman dipakai bahan FOMO. Oh my god, itu just bener-bener di luar perkiraan banget sampai barcode kayak gitu.
Di luar nastar. Di luar nastar, iya bener, Nextar. Next, nggak apa-apa. Nah, kalau saya tadi ada tren baru, aku ada tahu deh, kayaknya pernah nggak sih lihat di reels Instagram gitu ya, Iya. kayak anak kecil yang kayak, siapa yang mau jadi pacar aku, komen ya, nanti aku pilih. Dan aku pernah lihat itu di Instagram, jujur aku langsung shock banget. Terus aku lihat komen ya, mereka tuh langsung ngirim ke temennya gitu loh, atau nggak nge-tag temennya. Sama itu, menurut kamu gimana sih kalau tentang pacaran aja sampai difomoin gitu? Itu juga karena lihat lingkungan sekitar juga nggak sih, anak kecil yang lihat kayak temennya udah punya pacar, atau mungkin orang dewasa yang udah punya pacar, kayak ih lucu deh, ikut gitu. Ah ya, benar-benar itu bisa jadi faktor lingkungan ya. Nah, terus nih, selain pacaran dan barcode, aku juga pernah nih dengar kayak julukan itu dijadiin kayak orang tuh nggak tahu arti dari suatu julukan, Iya, tapi itu bener, tetap diomongin dulu ke orang, kayak buat padahal nggak ngomong, tahu ya. iya artinya apa, padahal kita ngelakuin ya normal aja, tapi dia malah ngasih kita julukan aja. Apa ya waktu itu julukannya, aku lupa deh. Pick me nggak sih? Pick me, iya bener, pick me. Jadi masa temen aku ngapain aja itu tiba-tiba dikatain dah, pick me, padahal kita cuma ngelakuin hal normal gitu loh. Iya, Masalahnya bener. Nafas aja pick me ya kayaknya. iya, aduh capek deh, apa-apa pasti kita duduk beda dikit pasti dibilang pick me, padahal aslinya pick me tuh gimana sih, kayak Apa ya, orang yang mau beda sendirilah gitu, kayak paling beda gitu. Tapi orang-orang malah apa-apa sekarang dijadiin kayak pick me lah, kayak caper. Tahu caper nggak sih? tahu cari perhatian gitu. Semua aja dibilang caper. Terus juga pick me itu sebenarnya aslinya tuh kayak beda, tapi yang menjelekkan orang lain gitu nggak sih? Benar. Tapi sekarang apa-apa dikatain pick me, jujur itu sakit hati banget sih kalau Iya. kita udah sampai Jangan kena dilakuin gitu. ya guys. Itu benar-benar gak bagus banget. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, please jangan ngatain pick me, itu no banget. Nah, terus nih, selain julukan, ada juga di kalangan remaja tuh populernya tuh skincare. Kayak aku tahu nih skincare apa. Apa? Retinol. Ayo bener, retinol. Jadi kayak masih kecil tapi udah pakai retinol. Tapi ini tuh sebenarnya maraknya di luar negeri sih ya, yang Sephora Kids itu. Oh no, Sephora Kids. Jadi kayak mereka tuh tipenya tuh kayak misalnya mereka main Instagram nih, terus kayak ngeliat orang dewasa tuh udah make up, udah gini, udah gitu, kayak mereka kayak langsung pengen deh ikutan deh gitu. Jadi menurut kamu tuh gimana sih kalau udah kayak gitu, anak kecil apalagi yang masih umur 6 sampai 7 tahunan gitu, gimana menurut kamu? Mana ya, itu kan mereka kayak pastinya udah kayak terobsesi banget ya sama skincare, sampai bahkan sampai tantrum di Sephora ya langsung. Aduh, itu parah banget. Orang tuanya sih yang harusnya lebih gimana ya, lebih bisa memberi pengertian gitu ke anaknya. Kalau misalkan emang masih belum boleh, akan ada waktunya untuk pakai sesuatu seperti itu. Apalagi Sephora tuh kan ibarat tuh barang yang emang cukup mahal gitu. Mahal banget. Kita aja masih pakai yang 30.000-an, mereka kayaknya udah pakai yang ratusan ribu ya. Aduh, Nyari diskon TikTok Shop ya. Ayo, 30.000 tiba-tiba jadi 5.000 tuh, check out gitu. Terus itu kan udah masuk barang mahal ya, berarti kalau saya lihat contoh barang mahal lainnya tuh kayak gimana sih, barang-barang apa gitu? Barang-barang mahal lainnya, labubu, aku tahu. Labu itu labubu. Kamu ada pernah ngeliat teman kamu punya labubu nggak sih? Itu shock banget sih. Pernah sih. Jujur aku shock banget pas tahu labubu itu harganya sampai 800.000. Oh, no. Dan tau nggak sih, aku pernah ngeliat kasus kayak gini. Jadi anak kecil itu sampai nggak dibolehin bawa labubu ke sekolah. Iya, ada juga yang dia gak boleh masuk circle karena dia gak punya labubu. Iya, itu gara-gara itu nggak sih, labubu tuh agak kontroversial gitu ya. Padahal jujur ya, ini opini aku ya, labubu tuh senyumnya aku takut sebenarnya, jujur li. Lebih menakutkan senyuman satpam sebenarnya. Waktu kita telat. Oh ya, nggak boleh gitu. Nah, kalau saya tadi kita udah ada labubu, ada skincare, pacaran, kan tren-tren barcode itu paling nggak masuk akal menurut aku. Di masa remaja ini ada dong satu hal yang paling disukai anak remaja, terutama cewek-cewek. Tebak apa? Apa ya? Apa ya? Makeup udah, skincare udah.
idol. Iya, bener. K-pop. Jadi orang-orang yang sebenarnya nggak cuman K-pop tahu JKT48 gak? Tahu. Itu juga mereka tuh kadang masih ada beberapa yang FOMO, tau gak sih? Gimana tuh FOMO-nya? Jadi kayak mereka itu mungkin suka salah satu member nih dari grupnya itu, tapi tuh mereka nggak tahu nama grupnya dan mereka tuh malah ngehujat member grup lain. Dan dimana tuh padahal banyak banget idol-idol atau artis-artis yang bilang kayak kalau misalnya kamu suka aku tapi nggak suka grup aku berarti kamu bukan stan dari kita. Biasa tahu nggak sih yang itu? Benar. Nah itu tuh mereka kayak misalnya nih kita nanya, tahu Lisa nggak? Tahu pasti gitu kan jawabnya. Terus ditanya lagi nih, oh berarti kamu tahu Blackpink dong? Terus dia malah celinguk. Jujur aku pernah kayak gitu, aku langsung kayak wow. Terus kamu beneran suka Lisa apa gimana ini? Menurut kamu tuh gimana sih FOMO idol itu? FOMO idol itu sebenarnya kembali ke pendapat masing-masing ya. Tapi menurut aku boleh kita ngestan satu aja. Maksudnya bukan ngestannya sampai satu aja, tapi yang lain tuh dihujat, bukan. Mungkin kita boleh mengidolakan salah satu, tapi bukan berarti kita kayak boleh dong hujat yang lain kayak ya. pokoknya dia yang the best tuh enggak boleh. Karena kan setiap member pasti ada sesuatu hal yang ininya kan. Iya, benar. Apalagi aku paling sering lihat JKT48 sih yang benar-benar FOMO-nya tuh banyak banget. Jujur itu dia cuma ngestan satu terus pas ditanya tahu lagu ini nggak tahu gitu. Itu jujur aku agak ya oke, nggak apa-apa, tapi lebih cari tahu lagi lebih dalam ya gitu lah ibaratnya ya. Nah kalau saya tadi idol udah, menurut kamu ada nggak sih FOMO yang sifatnya tuh baik gitu? Kayak selama ini kan FOMO tuh ibaratnya kayak buruk ngikut-ngikut, boros, masa apa-apa ngikut-ngikut standar TikTok bla 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 gitu. Menurut kamu ada nggak sih FOMO yang baik gitu sifatnya? FOMO yang baik? Nggak tahu tuh. Kamu tahu nggak? FOMO kalau misalnya kita ngikut temen buat dapetin juara tuh termasuk bagus gak? Bagus banget sih menurut aku ya. Apalagi kalau kita lihat temen aku ada yang lomba ini, aku sampai sekarang belum ada ikut lomba juara apa-apa sih. Ya aku harus ikutan megang piala deh biar aku bisa ikut-ikutan teman aku. Itu menurut kamu bagus nggak sih? Bagus banget itu nggak sih? FOMO yang sangat-sangat bagus ya, bukan FOMO yang mengarah ke buruk, tapi malah FOMO yang bikin kita lebih semangat lagi buat dapat prestasi, dapat apa ya? Pokoknya ngejar prestasi biar nggak ketinggalan sama teman-teman yang lain. Itu salah satu FOMO yang paling baik sejauh ini. Kayak kita tuh mungkin FOMO tuh boleh nggak sih? Cuman emang dampaknya harus yang lebih baik lagi. Terus ya kalau misalnya kita tuh yang buruk itu juga dampaknya banyak nggak sih? Kayak boros, terus nanti juga itu bakal ke bawah gitu loh ke masa-masa gini nanti kayak dewasanya nanti nggak bisa mengelola uang kan masalah. Iya, apalagi kita kan pas besar nanti pasti berkeluarga. Kalau misalnya kita nggak bisa ngurus uang, ya bahaya. Apalagi kalau misalnya kita ngikut-ngikut beli sesuatu, tapi ternyata nggak dipakai sampai bertahun-tahun. Pernah nggak? Kok mikir banget, jangan banyak nih. Bentar hitung dulu. Jadi jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Oke, aku udah tobat jadi orang FOMO. Jadi kayak aku ngikut yang perlu-perlu aja karena kebetulan aku uangnya sudah menipis seperti ya udah mulai akhir bulan gitu kan. Akhir bulan. Ini masih pertengahan apa udah akhir tahun? Akhir tahun ya. Masalah sih akhir tahun sih ya. Oke, jadi sesuai dengan pembahasan kita tadi, sebenarnya FOMO itu sesuatu yang baik. Tapi kalau misalnya FOMO-nya itu FOMO yang sifatnya baik, kayak misalnya ngejar prestasi dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita FOMO-nya yang nggak baik, itu ya pasti ambles juga kan ujung-ujungnya. Oke, mungkin cukup deh dari pembicaraan kita kali ini. Makasih semua yang udah mau dengerin ya. Makasih juga nih kepada Ciara yang udah mau nemenin aku buat bincang-bincang banyak tentang FOMO. Kita jadi belajar banyak nih. Oke. Sekian dari kita dan juga sampai jumpa. Bye-bye. Oke, kembali lagi dengan moderator kita yang cantik ini ya. Tadi aku udah sempat dengar perbincangan kalian yang kayaknya seru banget gitu. Jelas dong, apalagi tuh tadi narasumber itu asik banget buat diajak ngobrol.
Nah, tadi tuh aku udah bincang-bincang sama dia mengenai pengertian FOMO, faktor, dampak. Bahkan tadi kita ngebahas kasus juga. Tahu nggak kasus apa itu? Apa itu? Yang lagi hangat yaitu Labubu. Labubu. Iya sih, emang bener. Dia lagi ngetrend booming banget. Iya. Ya. Berarti kita belajar banyak banget ya pada podcast kali ini. Namun yang agak disayangkannya itu mungkin segitu dulu ya podcast kali ini. Semoga dengan pembahasan kita kali ini kita semua bisa belajar banyak hal, mulai dari FOMO apa aja sih yang kita nggak boleh ikutin, dan FOMO apa aja sih yang bisa keterima untuk kehidupan kita sehari-hari gitu. Makasih banyak ya yang semua udah nonton, dan ingat, bidadari nyemplung ke got, tetaplah bersama Tripod Spentri.